إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa agar ayahnya mendapatkan hidayah Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa agar istrinya mendapatkan hidayah dan anaknya mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak menghendaki, maka mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam demikian juga, subhanallah. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa agar pamannya Abu Talib yang punya jasa besar dalam dakwah Islam, melindungi Nabi, memelihara Nabi, mendukung dakwah Nabi sampai akhir hayatnya. Nabi berdoa agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak memberikan hidayah, maka menjadi penduduk neraka. Maka hidayah diberikan kepada kita Islam tanpa kita minta, tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita hidayah Islam. Maka kita harus bersyukur dengannya, mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat perjuangannya kita sekarang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ini dua nikmat yang besar, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Adalah kita selalu mensyukurinya, belajar dengannya, mengamalkannya semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang oleh para salaf menyebutnya dengan ayat ujian, ayatul imtihan. Karena ayat ini menguji benar atau salahnya, benar atau palsunya klaim sekelompok manusia. Ayat ini adalah hakim yang memisahkan antara klaim yang mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini membedakan antara yang cintanya benar, cintanya hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cintanya tidak benar, atau cintanya palsu. Ayat ini turun karena ada satu kaum yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus akan ada kaum yang demikian hatta yaumil qiyamah. Mereka mengklaim, mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan ayat ini kepada mereka dan kepada kaum yang datang kemudian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah pasti akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah tantangan bagi setiap orang yang mengaku, memproklamirkan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka pasti engkau harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah dasar dari mengikuti adalah tanpa menambah atau mengurangi apa yang diikuti. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dari beliau, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, aku sungguh mencintai Allah dan Rasul, maka dikatakan padanya, Anda dusta, Anda membohong. Seandainya cintamu benar, niscaya engkau pasti mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan lancang menyusupkan sesuatu ke dalam agama Allah, agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang lebih semangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ia lebih mencintai Allah tabaraka wa taala. Jika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dari apa yang ia lakukan, yaitu Allah mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Demikian khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam firman di atas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dengan baik. Allah tidak berfirman, ikutilah aku, kata Allah, niscaya benar kecintaanmu kepadaku. Tapi Allah berkata, ikuti utusanku, ikuti nabiku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu standar kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar itu. Karena Islam datang hanya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang berjalan di luar jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berada di atas kebatilan. Pasti berada di atas kebatilan. Jika demikian, kalau kita mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita benar, klaim kita benar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kecintaan kita dengan cinta yang besar dan pengampunan dosa darinya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, asy'anu kullu sya'ni fi anna Allah yuhibbuka la annaka tuhibbullah. Yang penting dan yang paling penting adalah Allah mencintai kalian, mencintai Anda, bukan engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maka semua orang bisa mengklaim bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling penting adalah yang di atas, Allah tabaraka wa taala mencintai kita atau tidak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقنا لما فيه صلاح وصلاح الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقم الصلاه.